Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul Kepuasan Kerja. Disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Mutiara Sania Izati Dianisa Afni, Penny Cahyaningrum, Niko Kurnia Setiawan, Nada Fatika Khosamah, Darwati, Syahrani Cahyana Deva. Pokok pembahasan dari makalah kami antara lain pengertian kepuasan kerja, hubungan kepuasan kerja dengan manajemen SDM, faktor-faktor terkait dengan kepuasan kerja, teori kepuasan kerja, dan yang terakhir cara mengukur kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja menurut para ahli. 1. Sutarto Wijoyo tahun 2010. Kepuasan kerja merupakan sikap, perasaan senang, atau kesenjangan atau gap antara apa yang diperoleh dengan apa yang diharapkan. Dalam buku Psikologi Industri dan Organisasi Karya. 2. Nguyen et al. Tahun 2003 menjelaskan konsep kepuasan kerja mengandung dimensi yang bersifat multidimensional sehingga tidak dapat diprediksikan dengan dimensi tunggal. 3. Edi Sutrisno tahun 2019, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. 4. Secara umum, kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat rasa puas atau kesenangan bekerja dalam sebuah organisasi. Hubungan kepuasan kerja dengan manajemen SDM. Kepuasan kerja juga bermanfaat bagi manajemen dalam suatu organisasi karena seorang karyawan atau pegawai akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Selain itu, kecenderungan perilaku pekerja atas pekerjaannya ditunjukkan lewat pekerjaan yang dilakukan, terus bertahan di posisinya, atau bekerja secara teratur dan disiplin. Dalam kepuasan kerja dilihat pula bagaimana kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan suatu kondisi kerja sebagai hasil dari interaksi antara individu dan pekerjaannya, sehingga membuat bekerja lebih produktif dan memberi kepuasan kerja. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat menentukan bagi pencapaian tujuan perusahaan. Seluruh sumber daya perusahaan dikendalikan oleh SDM perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan sepatutnya memperhatikan pengelolaan SDM perusahaan dengan baik agar diperoleh kepuasan kerja karyawan dalam bekerja seperti yang diinginkan perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Faktor-faktor terkait dengan kepuasan kerja antara lain, yang pertama, isi pekerjaan. Pekerjaan yang lebih disukai karyawan adalah pekerjaan yang memberikan mereka peluang untuk menggunakan kemampuan mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya menggunakan cara mereka sendiri, membuka kesempatan mereka untuk belajar dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga mereka akan menikmati pekerjaan tugas tersebut. Kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan dan keterampilan karyawan diharapkan mampu mendorong mereka untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Karakteristik pekerjaan dan juga kompleksitas pekerjaan berhubungan dengan kepuasan kerja. Dengan memiliki jiwa kreatif kerja, hal tersebut dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja. Pekerjaan yang menarik dan menantang akan membuat karyawan lebih bertantang dalam menyelesaikan pekerjaan. Hasil penelitian Belias et al. Tahun 2014 mengungkapkan bahwa isi kepuasan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Faktor yang kedua yaitu manajemen dalam mengevaluasi. Kepuasan terhadap manajemen adalah sistem manajemen yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Aspek tersebut diindikasikan dari evaluasi kinerja karyawan dan dukungan dari manajemen. Evaluasi kinerja karyawan merupakan suatu metode dan proses dalam menilai dalam melaksanakan suatu tugas seseorang, sekelompok, atau unit kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Evaluasi kinerja dapat dikatakan cara yang paling adil dalam memberikan upah, imbalan, atau penghargaan kepada karyawan dengan tujuan dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Selain itu, dapat mengetahui bagaimana perkembangan pekerjaan atau adanya penyimpangan sehingga dapat segera diperbaiki. Dengan begitu, tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah suasana atau lingkungan kerja fisik di mana sekelompok individu bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Kepuasan terhadap lingkungan kerja adalah perasaan mengenai segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun non-fisik.
yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja fisik yaitu meliputi luas kerja, privasi ruang kerja, infrastruktur ruang kerja, peralatan kerja, kebisingan, suhu, dan pencahayaan. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik yaitu berhubungan atasan dengan bawahan dan hubungan antar rekan kerja. Indikator hubungan atasan dengan bawahan adalah kedekatan hubungan dengan atasan dan transparansi. Menurut Parvin dan Garbin 2011, Razik dan Maulabakhsh pada tahun 2015 mengungkapkan alasan yang tidak memberikan rasa hormat kepada bawahan, atasan yang menunjukkan perilaku kasar kepada bawahan, atasan yang tidak memberikan rasa nyaman saat berbagi gagasan, serta kurangnya menghargai tindakan inovatif yang dilakukan bawahan merupakan hal-hal yang menurunkan kepuasan kerja karyawan terhadap atasan. Faktor yang keempat yaitu kompensasi. Kepuasan kerja mengenai kompensasi merupakan faktor dalam kepuasan kerja. Uang tidak hanya membantu seseorang memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga alat memenuhi kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan memandang kompensasi sebagai cerminan bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan. Kompensasi meliputi gaji dan reward. Kompensasi adalah semua bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, di mana terdapat dua pembayaran, yaitu pembayaran langsung seperti gaji, upah, insentif, bonus, dan komisi. Sedangkan pembayaran tidak langsung seperti tunjangan. Gaji berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Menurut teori dua faktor, gaji menjadi salah satu faktor hygiene dari ketidakpuasan kerja. Teori harapan menggambarkan orang-orang melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan reward dalam bentuk uang, promosi, dan lain-lain. Ketika mereka melakukan upaya dengan baik, maka kinerjanya akan baik dan secara otomatis akan mendapatkan kenaikan gaji dan peluang promosi. Inilah alasan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Gaji atau upah merupakan faktor kompensasi yang secara langsung mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor yang kelima yaitu promosi kerja. Promosi kerja merupakan suatu mekanisme di mana karyawan memperoleh peningkatan jabatan atau posisi pekerjaan dan kompensasi kerja. Promosi kerja merupakan hal yang krusial dalam penentu suatu karyawan untuk memperoleh karir yang lebih baik pada suatu perusahaan atau organisasi. Promosi kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan dan merupakan elemen penting atas mobilitas kegiatan penawaran penghargaan perusahaan kepada karyawan. Salah satu indeks kepuasan kerja tentang promosi kerja karyawan adalah sistem penetapan dan pelaksanaan promosi kerja yang jelas dan terstruktur. Sistem ini merupakan hal-hal yang mengatur dan menetapkan mengenai mekanisme promosi kerja karyawan pada suatu perusahaan. Hal ini menciptakan pemikiran karyawan terhadap kebijakan perusahaan merupakan suatu hal yang adil ditambah dengan peluang yang besar. Faktor yang terakhir yaitu pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah upaya organisasi yang direncanakan untuk membantu karyawan dalam hal pengalaman, keterampilan, dan perilaku, dengan tujuan menerapkan hasil pelatihan untuk bekerja. Basir dan Wahyono pada tahun 2014 menjelaskan bahwa pelatihan karyawan memiliki dampak penting terhadap kemajuan karyawan dalam perusahaan. Pelatihan sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini sudah terbukti dari penelitian yang dilakukan Basir dan Wahyono pada tahun 2014 dan juga Chuang pada tahun 2005. Pelatihan adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik tertentu secara konsepsional. Pelatihan mengacu pada pekerjaan yang direncanakan oleh suatu perusahaan untuk mempermudah pembelajaran karyawan tentang kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan perusahaan. Pelatihan juga berarti suatu usaha yang dilakukan harus sejalan dengan apa yang ingin diberikan perusahaan pada setiap karyawan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Teori kepuasan kerja menurut Wexley dan Young dalam Asad tahun 2004. Terdapat 3 macam dalam teori ini. Yang pertama, equity theory atau teori keadilan.
Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa orang-orang termotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. Orang akan merasa puas ataupun tidak puas tergantung dia merasakan ada atau tidaknya keadilan dalam situasi tertentu. Terdapat 4 ukuran dalam teori ini. Yang pertama, orang atau individu yang merasakan diperlakukan secara adil atau tidak adil. Kedua, perbandingan dengan orang lain. Ketiga, masukan. Keempat, perolehan. Karyawan akan merasakan kepuasan bila keadilan terjadi dan sebaliknya. Apabila terjadi ketidakadilan, maka karyawan akan merasakan ketidakpuasan. Kedua, diskrepensi teori atau teori ketidaksesuaian. Teori ini dipelopori oleh Porter dalam Mangkunegara tahun 2005. Ia berpendapat bahwa mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan metode menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan oleh karyawan. Kepuasan kerja merupakan suatu kondisi emosional yang dihasilkan dari persepsi terhadap suatu pekerjaan karena pekerjaan tersebut terpenuhi atau mengikuti pemenuhan nilai kerja yang dimiliki seseorang dan sesuai dengan kebutuhan individu. Sehingga berdasarkan dua pendapat tersebut mengenai teori ini, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja seseorang tergantung pada perbedaan antara apa yang dia yakini untuk didapatkan dan apa yang dia capai. Dengan begitu, jika tidak ada perbedaan antara apa yang diinginkan orang dan persepsi mereka tentang kenyataan yang mereka dapatkan, maka orang akan merasa puas karena apa yang mereka inginkan telah tercapai. Yang ketiga adalah two-factor theory atau teori dua faktor. Pengembang teori kepuasan kerja ini adalah Herzberg. Ia membagi situasi yang mempengaruhi pekerjaan seseorang menjadi dua faktor, yaitu faktor yang membuat orang merasa tidak puas dan faktor yang membuat orang merasa puas terhadap pekerjaannya, atau dissatisfiers dan satisfiers. Menurut ia, ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kepuasan seseorang. Pertama, kondisi eksternal. Jika kondisi tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap kondisi karyawan dan tidak perlu adanya motivasi karyawan. Kedua, rangkaian kondisi internal. Isi pekerjaan yang mendorong tingkat motivasi yang kuat dan memungkinkan untuk menghasilkan prestasi kerja yang baik. Namun, jika kondisi tersebut tidak ada, maka akan terjadi ketidakpuasan yang berlebihan. Sedangkan teori kepuasan kerja menurut Shafrina tahun 2018 adalah yang pertama. Sedangkan teori kepuasan kerja menurut Shafrina yang pertama, teori keseimbangan. Puas atau tidaknya karyawan merupakan hasil dari membandingkan antara input dan outcome. Jadi, jika perbandingan tersebut dirasakan seimbang, maka karyawan tersebut akan merasa puas. Kedua, teori perbedaan. Apabila yang didapat karyawan lebih besar dari apa yang diharapkan, maka karyawan akan merasa puas. Dan sebaliknya, apabila yang didapat karyawan lebih kecil dari apa yang diharapkan, maka karyawan akan merasa tidak puas. Yang ketiga, teori pemenuhan kebutuhan. Kepuasan karyawan tergantung pada terpenuhinya kebutuhan karyawan atau tidak. Karena karyawan akan merasa puas jika ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Keempat, teori pandangan kelompok. Kepuasan karyawan bukanlah bergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok yang oleh para karyawan dianggap sebagai kelompok acuan. Yang kelima, teori pengharapan. Pengharapan merupakan kekuatan keyakinan atas perlakuan yang diikuti dengan hasil khusus. Hal ini menggambarkan bahwa keputusan karyawan memungkinkan mencapai suatu hasil yang dapat menuntun hasil lainnya. Cara mengukur kepuasan kerja menurut Hedisa tahun 2015. Menurut Hedisa, cara mengukur tingkat kepuasan kerja ini terdiri dari 9 aspek. Di antaranya adalah gaji atau upah, kesempatan promosi, supervisi atau atasan, tunjangan di luar gaji, kontingen reward, kondisi perusahaan, rekan kerja, dan pekerjaan itu sendiri dan komunikasi. Yang pertama, gaji atau upah. Gaji atau upah merupakan suatu kompensasi yang dibayarkan oleh organisasi kepada karyawan sebagai balas jasa atau kinerja yang telah diberikan terhadap organisasi. Yang kedua, kesempatan promosi. Promosi adalah perpindahan yang memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu perusahaan sehingga kewajiban, hak,
status, dan penghasilannya semakin besar. Yang ketiga, supervisi atau atasan. Menurut Hermawan pada tahun 2018, supervisi atau atasan adalah pekerjaan di tingkat level pertama suatu organisasi dan fokus pada pemberian semangat pekerja tiap unit untuk dapat berkontribusi secara positif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Supervisi adalah sebuah proses yang dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melihat apakah pekerjaan yang dilakukan pekerja sesuai pekerjaan yang ada atau tidak. Supervisi berfungsi sebagai kegiatan pembinaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan disiplin. Yang keempat, tunjangan. Tunjangan merupakan upaya perusahaan untuk memberikan imbalan pada karyawan di luar kompensasi finansial langsung berupa asuransi, program kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan karyawan. Tunjangan diberikan oleh perusahaan selama karyawan tersebut bekerja, sakit, menganggur, dan juga tunjangan ketika meninggal yang diberikan kepada pihak keluarganya. Yang kelima, contingent rewards. Contingent rewards merupakan rasa hormat, diakui, dan diberikan apresiasi. Seperti apa yang dikatakan oleh Kurniawan pada tahun 2016, bahwa rewards adalah bentuk apresiasi usaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan yang diperlukan, yang memerlukan pembinaan yang berkesinambungan, yaitu usaha kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan tenaga kerja agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. 6. Kondisi perusahaan. Kondisi lingkungan kerja akan dikatakan baik apabila manusianya dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, serta nyaman. Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan, begitupun sebaliknya. 7. Rekan kerja. Rekan kerja menurut Lianto merupakan seorang atau sekelompok orang yang bekerja dalam satu instansi baik yang bekerja secara individu maupun berkelompok. Rekan kerja mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan sebuah perusahaan dan mempunyai pengaruh juga terhadap kinerja karyawan lainnya. Rekan kerja termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan kerja di suatu perusahaan. 8. Pekerjaan itu sendiri. Menurut Suciadi, mengartikan pekerjaan itu sendiri sebagai keadaan di mana karyawan menemukan tugas-tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan, karena kepuasan kerja tercapai jika ada kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki, keinginan karyawan dengan pekerjaan yang dilakukan, serta juga terdapat kebebasan. 9. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi dan pemahaman antar seseorang dengan melalui suatu simbol, perilaku, ataupun tindakan. Komunikasi menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman antar karyawan dengan perusahaan. Dan dengan perkembangan teknologi komunikasi informasi di era digital ini, memfasilitasi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman antar karyawan dan perusahaan, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja. Menurut Wardani, terdapat indikator-indikator dalam komunikasi antara lain: A. Kepercayaan dengan sesama karyawan, B. Rekan satu kerja yang dapat bergaul dengan baik, C. Hubungan dengan rekan memuaskan, D. Organisasi mendorong adanya perbedaan pendapat, E. Hubungan karyawan dengan pimpinan baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.